Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast IKAHAM episode yang kedua. Di podcast IKAHAM kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan yang pasti bakal menambah ilmu. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, kenalin aku Wenda, alumni Pondok Pesantren Putri Alhamidiyah Angkatan 2020. Pada podcast kali ini, aku tentunya nggak sendiri nih. Aku bakal ditemenin sama kakak tingkat aku, Mbak Afidatul Mas Baha, atau biasa disapa Mbak Baha. Assalamualaikum Mbak Baha, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, Dek. Alhamdulillah, baik. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Baha bisa perkenalan dulu nih sebelum kita ngobrol seru pada podcast kali ini. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Afidatul Mas Baha, atau biasa kita akrab dipanggil Baha ya. Saya alumni dari Pondok Pesantren Alhamidiyah Bahrul Ulum angkatan 2018 dan juga untuk sekarang alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2000 lulusan tahun 2022. Seperti itu. Apalagi? Cukup itu perkenalannya. Sekarang kesibukannya lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sekarang lagi mencari pengalaman di dunia pendidikan. Itu sedang mengajar di sekolah daerah di Malang kayak gitu, tingkat SMA. Wah, keren sekali Mbak. Nah, ini aku juga dapat informasi nih Mbak, kalau Mbak Baha ini orang yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, salah satunya ini pernah menjadi Dewan Mahasiswa Universitas UIN Malang pada tahun 2022. Dan juga Mbak Baha ini juga pernah jadi salah satu pengurus di pesantren. Betul ya Mbak Baha? Ya, Alhamdulillah betul sekali. Nah, dari sini nih, dari pengalaman Mbak Baha di luar pesantren dan di dalam pesantren, tantangan apa sih yang Mbak Baha pernah rasakan selama menuntut ilmu, baik di pesantren maupun di luar pesantren, dan bagaimana Mbak Baha mengatasi tantangan tersebut? Oke, saya langsung tak jawab ya. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Mungkin kita di dunia pesantren yang formal ya, yang di luar dunia sebelum dunia perkuliahan itu mungkin sekitar kurang lebih 6 tahun lah ya. Kita di dalam pesantren yang mungkin ada yang sama 6 tahun di Hamidiyah atau cuma 3 tahun di Hamidiyah. Nah, itu sangat berbeda dengan dunia perkuliahan. Maksudnya di situ meskipun sama-sama, kalau kita dunia formal dulu kan pesantrennya real gitu ya, sangat real di dunia pesantren. Kalau kuliah itu meskipun biasanya dikatakan pesantren, tapi rata-rata tingkatan asrama. Jadi kayak pesantren yang kita lalui waktu sekolah sama dunia perkuliahan itu sangat berbeda gitu. Kalau selama ini yang saya rasakan itu lingkungan ya. Satu yang membuat kita bisa tantangannya yang kita hadapi itu tantangannya satu, yaitu adaptasi dengan lingkungan yang baru kayak gitu. Kalau dulu mungkin kita masih kecil masuk di pesantren yang berbasis pendidikan formal jenjang sekolah. Nah, kalau yang sekarang di dunia perkuliahan itu kita sudah besar, sudah pernah menghadapi tantangan pesantren sebelumnya. Namun di dunia perkuliahan itu sangat berbeda ketika kita menemukan orang-orang dengan karakter yang dengan kita. Mungkin kalau yang dulu di pesantren tantangannya hanya satu ya, kayak adaptasi dengan teman yang satu atap, di mana itu masih kecil semua gitu, masih kayak pemikirannya itu belum terlalu luas. Tapi kalau udah di dunia perkuliahan itu sudah berbagai macam pemahaman yang berbeda-beda ya, adaptasi ya. Jadi yang paling besar tantangannya itu adalah adaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kalau dulu kita di pesantren secara waktu kita masih sekolah ya, itu kan kita punya beberapa aturan yang bisa kita jadikan sebagai batasan diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau yang di luar pesantren waktu kuliah, itu yang buat aturan ya kita sendiri gitu, yang menjaga diri kita ya diri kita sendiri.
gitu. Apalagi kalau sampean misal kita ya mengikuti berbagai organisasi di kuliah. Bukan hanya satu dua kali kita menghadapi pemikiran atau pemahaman orang-orang luar, tapi sudah banyak sekali mereka dengan pendapat mereka yang mungkin kekeh, yang mana kalau kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, kita akan tersingkir atau terkalahkan dengan pendapat mereka gitu, meskipun pendapat kita benar. Nah, itu salah satunya kalau perbedaan lingkungan eh, pondok pesantren dengan dunia perkuliahan atau di luar pesantren lah. Meskipun dikatakan saya di dunia perkuliahan yang masih berbasis sangat Islam gitu, UIN ya. Tetapi tidak memungkiri bahwa di dalamnya pun pemahaman-pemahaman yang bisa menjerumuskan pun banyak seperti itu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai meminimalisir apa ya, provokator-provokator tentang pemikiran dan pemahaman kita gitu, biar tidak melenceng dari apa yang sudah kita dapatkan di pondok pesantren. Itu sih kalau menurutku tantangannya, adaptasi dengan pemahaman dan lingkungannya. Iya, setuju banget sih Mbak, karena di luar pesantren kan kita ketemu orang-orang baru, pemikiran-pemikiran baru, terus karakter-karakter yang sangat berbeda sekali gitu di dalam pesantren. Jadi harus benar-benar bisa menjaga diri dan menjaga ini pemikiran kita yang belum apa ya, takutnya tuh kadang tuh pemikiran kita itu ikut terbawa gitu sama pemikiran orang lain yang kadang tuh oh iya ya kayaknya bener gini deh, kayaknya kayak gini deh gitu. Kadang suka ragu sendiri nih lama-lama kalau kalau pas lagi ngobrol gitu sama orang-orang yang berbeda pemikiran gitu. Ya, benar banget. Soalnya kadang kita kalau tidak punya fondasi yang kuat tentang suatu pemahaman yang kita pegang, kita bakal terbawa arus. Nah, salah satunya ya ilmu yang sudah kita dapatkan dari pondok pesantren itulah yang bisa membuat kita sadar dan oh kita uh, punya fondasi ini. Jadi bagaimanapun orang A, B, C, kita masih punya pegangan kuat untuk bisa tidak terbawa arus gitu. Ya, setuju banget Mbak Baha. Oke nih, beranjak ke pertanyaan yang kedua nih Mbak. Nah, selama ini kan Mbak Baha menuntut ilmu dan di dalam pesantren. Nah, menurut Mbak Baha, ilmu apa sih yang Mbak Baha rasa Mbak Baha itu cuma dapatkan di pesantren? Dan mungkin Mbak Baha bisa sharing juga nih pengalaman Mbak Baha selama di pesantren itu seperti apa? Oke, ilmu utama yang aku dapat pertama adab ya. Adab dari perilaku, adab dari cara bicara, adab dari cara menghormati dan menghargai orang gitu. Meskipun kita masih kurang lah ya, maksudnya masih ada satu dua hal yang kurang terhadap apa yang kita lakukan, tapi yang pertama aku pegang sampai sekarang itulah ilmu yang aku dapatkan adalah adab atau akhlak kita selama di lingkungan orang gitu. Jadi satu-satunya ilmu di pesantren yang bisa membawa, yang bisa kita bawa dan bisa sangat berefek di kehidupan kita adalah adab. Karena sekarang pun sangat mahal gitu loh adab dari orang-orang, meskipun anak kecil, orang besar itu sekarang sangat mahal adab itu. Nah, alhamdulillah kita sebagai orang yang pernah berkecimpung atau menimba ilmu di pesantren, kita mendapatkan banyak ilmu tentang adab itu. Jadi kayak bagaimana kita saling pengertian terhadap teman, bagaimana kita saling pengertian terhadap anak kecil atau guru kita atau yang lain. Nah, itu tidak akan kita temukan di dunia luar perkuliahan selama kita tidak memahami orang-orang tersebut gitu. Jadi alhamdulillahnya kita sebagai orang yang pernah mondok bisa mengamalkan ilmu adab itu. Jadi meskipun itu kita sudah besar ya, itu tidak akan pernah hilang jika kita benar-benar sadar bahwa adab itu penting. Jadi ketika kita sudah keluar dari pesantren, pasti kita akan tahu dunia di luar itu tidak semua orang ini punya adab yang baik, punya cara bicara yang baik, dan memperlakukan orang pun kadang masih kurang baik gitu. Jadi satu ilmu yang sangat besar yang bisa saya ambil dari pesantren selama saya mondok dulu itu, ya alhamdulillah adab itu sangat berguna dan maksudnya sangat-sangat saya pegang gitu sampai sekarang. Meskipun kemarin pun saya di asrama waktu kuliah itu juga ya yang mengedepankan adalah adab gitu. Karena
selama saya setelah di asrama ya, terus kemudian ngekos dan lain-lain itu ya kita melihat orang yang pertama adalah dari adab gitu, dan kita alhamdulillah sebagai orang yang pernah mondok kita sudah diberikan banyak ilmu tentang adab ya, misal kayak ilmu ta'alim gitu kan, adab dari siswa ke gurunya, adab kepada mahasiswa ke dosennya, dan juga adab kepada satu orang dengan orang yang lainnya, baik masih kecil, udah dewasa, pada orang tua, semua pun sudah diberikan ilmunya. Jadi ya ilmu terbesar atau ilmu yang paling berharga dari pesantren adalah tentang adab atau akhlak kita gitu. Setuju sekali, karena adab itu juga yang selalu kita pegang dalam berkehidupan sehari-hari di lingkungan ya, ataupun di masyarakat, dan itu benar-benar sangat penting sekali untuk kita berkehidupan. Dan alhamdulillah kita pernah belajar adab yang banyak banget kita ya Mbak Baha, kayak talim, terus banyak sekali ya Mbak Baha. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Baha, ilmu apa sih yang Mbak Baha rasa bisa menunjang skill Mbak Baha selama kuliah atau di luar pesantren? Karena kita kan juga selalu dituntut untuk memiliki soft skill dan hard skill lah di zaman yang terus berkembang saat ini. Ya, salah satunya ilmu yang dapat saya ambil ya dari pesantren itu selama saya mondok sampai sekarang tuh ya alhamdulillah ilmu apa ya, kepercayaan diri dan public speaking mungkin ya, itu yang kebanyakan orang sudah punya tapi berbeda-beda pengembangannya. Nah, alhamdulillah setelah saya masuk pesantren, dulu kan mungkin saya masih kecil lah ya, masih belum terlalu pede atau apa, tapi dengan ilmu yang saya dapat di pesantren dan saya mau mengembangkan diri dan aktif, nah itu alhamdulillah bisa menunjang dan mengupgrade diri saya untuk bisa mengembangkan soft skill saya gitu. Jadi kayak misal kita zaman sekarang kan public speaking itu sangat berguna ya buat kehidupan kita setelah keluar dari pesantren. Kenapa? Karena kan mungkin kalau di pesantren kita lingkupannya satu atapnya ya sama orang-orang itu saja. Tapi kalau ketika kita di dunia luar, apalagi masuk beberapa organisasi, di dalam kelas kuliah bersama dosen atau apa, itu kan public speaking, kepedean, maksudnya keaktifan diri itu sangat diperlukan supaya kita itu bisa mengambil banyak ilmu lagi gitu. Nah, salah satunya ya termasuk di organisasi yang banyak di kampus maupun di luar maupun di dalam kampus itu bisa sedikit banyaknya itu ilmu-ilmu yang ada dari pesantren aku bawa ke dunia kampus yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru seperti itu. Jadi kayak ilmu yang aku dapatkan untuk soft skill itu ya dari misal hitobah kayak gitu ya. Terus kemudian ada MSQ, kemudian kayak apa ya, kreasi-kreasi di pondok itu bisa membuat aku memunculkan ide-ide baru saat aku bergabung di organisasi di perkuliahan maupun di luar dunia kampus kayak gitu. Jadi tetap adalah dulu kita melakukan misal iseng-iseng di pondok gitu ya. Tapi pasti sekarang itu kayak oh dulu aku pernah ngelakuin kayak gini nih. Dan sekarang kita kembangkan lagi dengan sesuai zamannya yang sekarang gitu. Tapi apa namanya tetap dilihat apa namanya tupoksinya. Kalau misal kita dulu belajarnya hitobah dan sekarang public speakingnya gitu kita butuhkan itu adalah menjadi kayak moderator, menjadi kayak pemateri. Nah itu kan kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Tapi alhamdulillah semua ilmu yang dari pesantren itu sangat bermanfaat ketika kita sudah keluar dan sudah di ranah perkuliahan maupun di ranah dunia kerja itu alhamdulillah semua bersangkutan. Jadi ilmu dari pesantren itu sudah mencakup semua ranah yang ada di kehidupan gitu, baik umum maupun soft skill, hard skill di kehidupan itu alhamdulillah sangat selaras gitu, bisa dirasakan manfaatnya meskipun sudah keluar lumayan lama ya dari pesantren kayak gitu. Ya, benar sekali Mbak. Kita dulu juga pernah ada kayak PHBI, ada terus acara PHBI harus pidato gitu terus MSI gitu dan lain sebagainya, itu ternyata memang mengasah kita untuk pede gitu ya, pede public speakingnya di depan orang banyak, dan itu memang terbuka banget ketika pas di luar pesantren itu, ketika kayak sekecil kegiatan kayak presentasi di kelas atau di organisasi itu memang sangat membantu sekali. Betul.
Oke, Mbak Baha. Terima kasih banyak waktunya Mbak Baha udah mau nyempetin ngobrol di podcast IKHAM pada episode kali ini. Ya, Dan sama-sama. semoga Mbak Baha sehat-sehat selalu, sukses selalu di sana. Ya, semoga Dek Wenda juga sama teman-teman yang lain juga sukses selalu, lancar kuliahnya, dilancarkan segalanya juga. Amin, amin. Oke. Teman-teman semua juga jangan lupa untuk terus ikuti podcast IKAM episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.